Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kebun samping rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pagi ini sekitar jam 8 ya, masih kurang. Kita akan berkegiatan lagi di kebun samping rumah. Kebetulan kita hari ini tidak bekerja ya, jadi kita mau ke kebun dulu pagi-pagi. Biasanya kita ke kebunnya sore-sore ya. Kita selalu memanfaatkan waktu di mana ada waktu yang kosong, kita berkebun. Kalau bisa pagi-pagi, biasanya sore-sore ya. Jadi kita tidak monoton harus punya waktu tertentu untuk ke kebun ya. Kapan saja ada waktu dan kitanya sempat ya, kita ke kebun. Baiklah, pagi ini kita akan ini ada rumput-rumput yang sudah kering. Kita akan jadikan mulsa untuk tanaman kita. Yuk ikuti kegiatan kita pagi ini. Ini tanaman cabai, kita kasih mulsa ya, mulsa rumput kering. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa mulsanya rumput-rumput kering gitu ya kan. Sini saya akan berbagi manfaat dari kita membersih mulsa pada tanaman ya. Yang pertama, kalau dia pada musim kemarau, maka tanah dalam pot-pot ini akan menjadi lembab ya, karena dia tidak langsung menguap. Kemudian yang kedua, kalau misalnya musim penghujan seperti ini, rumput-rumput ini bisa menahan air ya. Jadi dia tidak langsung ke bawah ya. Dan rumput-rumput yang kita berikan ini jika musim penghujan akan membusuk dan menjadi kompos ya, menjadi kompos bagi tanaman, jadi pupuk dia. Jadi kita kalau musim penghujan tidak begitu perlu memberikan pupuk ya, karena kalau kita berikan pupuk juga dia akan dibawa oleh air hujan ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah kalau kita berikan mulsa, jika kita menyiram tanaman, maka tanahnya tidak akan keras ya, atau urat-urat tanaman itu tidak akan nampak, dia tidak akan naik ke atas. Kemudian tanah pada pot-pot ini itu tidak akan menjadi keras ya. Dia tetap gembur kalau kita berikan mulsa ya, seperti ini. Nih contoh tanaman kita yang sudah ada mulsanya, dan mulsanya udah mau habis ya. Tanahnya lembut, gembur tanahnya ya. Jadi inilah salah satu keuntungan kita memberikan mulsa rumput ya. Jadi tanahnya jadi gembur, tidak keras ya, tidak mengeras. Ini kita tambah lagi ya, mulsanya kita tambah lagi. Mulsa yang kita berikan tidak perlu banyak ya, sekedar menutupi permukaan tanah pada pot ini.
Tapi tanaman yang bisa diberikan mulsa rumput hanya tanaman yang berbatang seperti ini ya. Cabai, terong ya. Kalau tanaman seperti sawi ini, nah ini tidak diberikan mulsa rumput karena akan mengundang hama keong-keong kecil bertahan di bawah rumput ya. Nah, tapi kalau tanamannya berbatang, mungkin seperti kacang ini, nanti kalau sudah tinggi bisa kita berikan ya. Nah, jadi mulsa rumput hanya diberikan untuk tanaman yang ada batangnya. Nah, ini juga nih, ini sudah ada mulsanya kian ya. Jadi dia tanahnya gembur ya. Itulah manfaat dari mulsa rumput ya. Selain bisa menahan kelembapan, menjadi pupuk ya. Tapi kalau tanaman seperti ini, nah, bunga kol bisa kita kasih karena dia batangnya ada berbatang ya. Nah, kalau seperti sawi-sawi ya itu nggak bisa, itu nanti datang keong ya. Kalau misalnya nggak punya rumput, punya daun-daun kering juga boleh ya kan. Saya karena nggak punya daun-daun kering, adanya karena di kebun saya ini banyak rumputnya ya. Jadi setelah saya bersihkan rumput, yang saya biarkan aja di tanamannya, di tanah sampai kering. Setelah kering saya ambil, baru saya potong-potong. Ini sudah dipotong-potong ya, supaya dia bisa diletakkan di polybag ini. Potong-potong, setelah dipotong-potong udah diletakkan di sini seperti ini ya. Kita lanjut mau memberikan pada tanaman terong kita ya. Nih, terong kita ini sudah habis mulsanya. Jadi kalau kita menyiram, dia tidak langsung ke tanah itu ya. Jadi tanahnya nggak jadi padat. Nanti lama-lama dia akan busuk di sini dan menjadi pupuk ya. Nggak usah kita buang, kita biarkan saja. Ya. Sekian saja kegiatan kita berbagi tips memberikan mulsa rumput pada tanaman polybag, tanaman di pot yang berbatang ya. Semoga bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.